Ingat, karamah itu artinya keajaiban dunia. Keajaiban dunia itu ada 3. Pertama, mukjizat, dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah, dan itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Dan yang ketiga, sihir, dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun, bomo dan yang sejenisnya. Lah, Imam Nawawi mengakui banyaknya karamah yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Iz bin Abdis Salam, innahu lam tatawa tara karamatu ahadin minal masyayikh illa Syekh Abdul Qadir Jailani, fa inna karamatihi nukilat bitawatur. Tidak ada satupun berita yang masyhur dari para ulama, dari karamah-karamah para masyayikh yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan manusia melebihi karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al-Iz bin Abdis Salam itu. Bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa. Ingat, kalau sudah Imam Zahabi yang bicara, berarti orang ini bukan kaleng-kaleng. Orang ini orang betul, ya. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mensifati Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan Asy-Syaikhul Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwatu Syekhul Islam Alamul Awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Saleh Abdullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Zahabi, Abdul Qadir Jailani adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim, orangnya paling zuhud, paling cerdas, dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia Syekhul Islam, dan dia memiliki alamat wali-wali Allah, Muhyiddin, penghidup agama. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana Syekh Abdul Qadir Jailani mutamassikan biqawanini syariati yad'u ilaiha ila akhir qawlihi Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ma'ruf Ibnu Qudamah, dia mengatakan dakhalna bi Baghdad sanata 61 wa 500. Aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Fa idza Syekh Abdul Qadir Jailani biha intahat ilaiha biha ilman wa amalan wa halan wastiftaan. Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat pujian yang luar biasa. Bahkan Ibnu Katsir juga memuji beliau dan mengatakan kana fihi tazahhada katsir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang banyak. Dan banyak lagi tidak perlu saya bacakan pujian-pujiannya, nanti habis waktunya hanya untuk memuji beliau saja. Taib, kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif, banyak karyanya. Di antaranya dia mengarang kitab Ighatsatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasilin, kemudian Adabus Suluk, kemudian Tuhfatul Muttaqin wa Sabilul Arifin. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Gunyah li Talibi Tariqil Haq.
Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Futuhul Ghaibi. Kemudian juga Fathur Rabbani, Fathur Rabbani ma'ruf. Kemudian juga kitabnya At-Tariqu Ilallah. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Artinya beliau memang produktif, banyak karyanya, luar biasa. Lah sebagaimana para ulama yang lainnya, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani ini meninggal, ayahnya ketika baru meninggal, baru belahir, beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim, dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya. Sering saya ulang-ulang, banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? Ibu-ibunya. Imam Syafi'i dicetak ibunya, Imam Ahmad yang cetak ibunya. Termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya, karena dia terlahir yatim. Ibunya adalah wanita yang sangat salihah, dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali. Artinya dia seorang Husainiyah, wanita dari ahli bait, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran. Di Iran ada tempat namanya Jailan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan. Maka disebut Abdul Qadir Jailani, karena dia orang Jailan, dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu. Dan itu bukan kota para ulama. Jailan itu bukan kota para ulama, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama. Maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li talabul ilmi, berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia, ma'ruf Baghdad itu, ya. Tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar, tentara Mongolia, maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini. Keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu memang kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huru peperangan, di mana orang-orang Antokiyah, orang-orang Salibi itu, orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin, dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia. Memang banyak kekacauan di zaman itu. Tetapi walaupun demikian, Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para talabatul ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala ketika usianya 18 tahun. Kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad, dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang. Anda bisa bayangkan, besar-besar di jalan tuh, tua-tua di jalan ya. 33 tahun. Coba bayangkan, ini pondok Jabal Uhud nih, tiap minggu dijenguk, kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia gak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu, baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad, diakui keilmuannya. Makanya salah satu syarat talabul ilmi kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'ammul tapi ta'allum. Bukan ta'ammul, bukan dipikirkan tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni, bukan, tapi dengan cara belajar. Salah satunya diperlukan tuluz zaman, panjangnya waktu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun, menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam dikuasai. Makanya kemudian tadi disebutkan oleh Imam Zahabi,
bahwa dia adalah Syekhul Islam karena dia bidang semua ilmu syariat. Ma'asyiral muslimin, ada cerita yang menarik. Di sini mulai ceritanya nih. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. Besar 40 dirham, ikhwan. Arba'ina dirhaman itu besar, karena 1 dirham itu 4 gram emas lebih ya, 1 dirham itu. Kalau 1 gramnya itu anggaplah 1 juta, berarti 1 dirham itu 4 juta kali 40, kan begitu ya, kan besar, lumayan kan. Ibunya memesankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, la taqdzib ala ahad, la taqdzib ala ahad, jangan kau berdusta kepada siapapun, jadi anak yang jujur. Dipegang itu wasiat ibunya itu. Berangkat dia dari Jailan menuju Baghdad. Allah takdirkan ketika dia bersama rombongan dengan orang-orang lain yang menuju Baghdad, bersama para pedagang, pokoknya rombongan gitu ya, bersama yang lainnya, Allah takdirkan di tengah jalan dirampok. Datang para perampok ini, perompak padang pasir ini. Ya, bukan bajak laut, bajak padang pasir. Ya, karena di padang pasir kan itu. Jadi dikepunglah itu orang-orang, termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang orang itu diambil, namanya rampok. Yang ngerampok lah kan, diambil barangnya. Giliran terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu punya barang apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, indi arba'ina dinar. Ngaku pula nih, saya punya 40 dinar. Dicari, gak ketemu. Kamu bilang kamu punya uang 40 dinar. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya saya punya 40 dinar. Mana uang itu? Akhirnya dicari-cari ketemu. Ini ketua rampok ini heran. Biasanya kalau orang mau dirampok dan punya uang, pasti tidak akan ngaku tuh. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyembunyikan uang itu di tempat yang sangat rapi, susah untuk ditemukan. Tapi jujur, dia ingat kata-kata ibunya, jangan dusta. Walaupun yang nanya perampok, ngomong saja. Itu maksudnya. Jadi rampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kamu mengaku kamu punya uang arba'ina dinar, 40 dinar itu? Maka dia mengatakan, karena aku sudah berjanji kepada Allah, kemudian kepada ibuku dan kepada diriku sendiri, alla aqdzib ahadan, aku tidak mungkin dusta kepada siapapun, termasuk kepada kamu wahai para perampok. Dari situ tersentuh dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka rampok ini seumur hidup tidak pernah menangis. Ketika itu dia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, dan setelah itu dia bertobat dari rampoknya. Perampok tobat karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Karamah ikhwan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika dia sampai saja di kota Baghdad, ingat kota Baghdad itu sekali lagi itu ibu kota, kota yang metropolitan bahasa kita, semua serba mahal ya. Sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya bisa dimakan beberapa hari dan bulan, tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Makanya disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu, ikhwan. Dijelaskan bahwa gini, jadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Dhailut Tabaqat Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena sudah habis bekal sama sekali, gak ada yang dimakan. Akhirnya kemudian dia pun selalu datang ke sungai. Jadi sungai itu, di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu kalau tidak laku, maka sayuran-sayuran itu dibuang di tepi sungai itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar, dia nunggu di situ. Jadi kalau ada sayur yang dibuang, maka dia kutip, dia bersihkan, dia bawa pulang, dia makan.
Sampai suatu ketika memang lapar betul. Maka sebagaimana kebiasaannya, karena ingat dia punya izzah ya, kemuliaan, dia tidak mau meminta siapapun, tidak mau jadi pengemis maknanya. Lah suatu ketika dia sudah menunggu, rupanya di sungai pun banyak juga orang yang sama seperti dia kelaparannya. Ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu karena diambil orang. 3 hari berturut-turut datang ke situ sudah nggak ada, datang ke situ sudah nggak ada. Akhirnya dia 3 hari tidak makan, hanya minum, lemes, hampir mati. Paksalah kemudian dia duduk di majelis Yasin. Lah ketika dia duduk itulah dia sudah lemas, sudahlah, dah pasrah, matilah kan begitu kelaparan. Rupanya ada anak muda datang dari kejauhan masuk ke masjid bawa roti sama daging panggang. Dimakan di hadapan dia, ditengokin. Setiap dia makan roti, Abdul Qadir Jailani yang melihat dari kejauhan ikut mangap juga. Nama orang lapar. Lihat orang makan ikut lapar kan itu kan. Tengok dia makan mangap juga. Tengok dia ngunyah juga. Padahal nggak ada yang dikunyah. Orang lapar seperti Fata Morgana kan itu dilihat. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh. Didekati akhirnya dan ditanya, kamu ini siapa? Ya. Dan dari mana? Kemudian dia mengatakan, ana Abdul Qadir dari Jailan. Peranjat anak muda ini dan mengatakan, saya juga dari Jailan, sama dengan kamu. Siapa namamu tadi? Abdul Qadir. Siapa nama ayahmu? Si Anu. Siapa nama ibumu? Si Anu. Mana kampungmu ini? Gitu. Langsung gemetar orang ini dan mengatakan, sesungguhnya ibumu itu menitipkan uang kepadaku untuk dihantar kepadamu dan beberapa roti. Aku sudah putus asa mencarimu, sampai roti yang dititipkan ibumu ku makan juga, tapi aku takut mengambil uangmu, sehingga terpaksa aku makan bangkai karena darurah. Rupanya Allah takdirkan saya ketemu di masjid ini dengan kamu, wahai Abdul Qadir. Ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku, ambillah. Tolong ikhlaskan roti yang dititipkan ibumu yang sudah kumakan. Ya. Lihat bagaimana kondisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini thalabul ilmi namanya ya, kelaparan gitu. Mana ada di Jabal Uhud kelaparan, yang ada dibuang-buang. Enggak habis lauknya masih banyak kan itu. Ya, kenapa? Udah makan nambah lagi di warung. Thalabul ilmi sekarang dipenuhi makanan, bukan dipenuhi ilmu. Di lemarinya bukan kitab, Indomie. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, kesabaran dalam menuntut ilmu. Ada kisah yang menarik juga ya kawan. Disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan, dengan iblis. Debat dengan syaitan. Ya. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani. Sampai Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali, ala harri fi ba'dil asfar, panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik itu kan, karena matahari memancar luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan hitam yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nada munadin, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana, ada yang menyeru dan mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah, melihat ke langit dan mengatakan, antallah la ilaha illahu, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia?
Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhanmu, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya, setelah dia mengatakan ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir, saya Tuhan wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya kuharamkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, kau halal. Semua manusia haram memakan khamar, kau halal. Semua haram berzina, kau halal. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan, kadzabta ya aduwallah, kadzabta ya aduwallah, dusta engkau wahai musuh Allah, bal anta syaitan, engkau bukan suka Tuhan, kau adalah bermunajat syaitan. dan sebagainya. Semua itu merupakan wujud dari komitmennya yang tinggi terhadap ajaran-ajaran tasawuf. Dengan tasawuf inilah beliau kemudian muncul sebagai seorang sufi yang menjadi kekasih ataupun walinya Allah. Bagian dari lagu sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah berdakwah secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena inilah ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan sosok yang mengembangkan tasawuf amali ataupun tasawuf secara praktis sebagai perbandingan dari tasawuf falsafi ataupun tasawuf dalam bentuk pemikiran. Meski begitu, Syekh Abdul Qadir juga mempunyai sejumlah karya yang berisi pemikiran-pemikiran tasawuf. Hanya saja tasawuf amali Syekh Abdul Qadir nampak lebih kental, sehingga kehadiran Syekh Abdul Qadir di dunia tasawuf dikatakan sebagai pelengkap bagi Imam Ghazali, ulama dan sufi besar sekaligus intelektual yang produktif menuliskan pemikiran-pemikirannya ihwal tasawuf. Jamaah beliau datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rakyat kecil hingga pejabat tinggi istana, bahkan raja atau khalifah. Semua disiplin ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, nahu, usul fikih telah beliau jelaskan secara sederhana sehingga mudah dicerna oleh masyarakat umum. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang kemudian insaf, sadar dan bertobat berkat menghadiri pengajian dan majelis ta'lim beliau. Bahkan seperti dikatakan oleh Imam Umar Al-Kaisani, setiap kali ada saja orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian masuk Islam lewat beliau dan lewat majelis ta'lim yang diasuh oleh beliau. Perannya yang luar biasa besar ini turut merombak corak tasawuf yang saat itu cenderung mengabaikan syariat karena pengaruh filsafat Yunani ataupun tasawuf falsafi. Dalam setiap ajarannya, Syekh Abdul Qadir selalu menegaskan bahwa tasawuf tidak bisa lepas apalagi meninggalkan syariat. Dalam sebuah pernyataannya, Syekh Abdul Qadir mengatakan, kembalilah kepada syariat dan peganglah hukum-hukumnya dengan kuat. Tinggalkan hawa nafsu, karena sesungguhnya setiap hakikat yang tidak bersandarkan syariat itu sesat. Apa yang disebut sebagai sufi atau ahli tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir adalah mereka yang membersihkan rohani dan dunia batinnya dengan nur ma'rifat dan tauhid. Dengan kata lain, bahwa sufi merupakan orang-orang yang banyak tinggal di lingkaran Masjid Nabawi, atau karena mereka yang suka menggunakan kain nur ataupun suf sebagai simbol dirinya orang tak tertarik dengan kemegahan dunia. Syekh Abdul Qadir mempunyai pandangan yang demikian terhadap sufi karena dengan merujuk terhadap tafsir Al-Majma' dikatakan bahwa sudah selayaknya seorang sufi atau para ahli zuhud memakai dan menggunakan segala sesuatu yang kasar dalam pakaian, makanan dan minuman. Lalu seorang ma'rifat memakai segala sesuatu yang lembut. Selain itu menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka, termasuk berdasarkan pada ajaran-ajaran sunnah, supaya tindakan tidak melampaui batas, sebab mereka berada pada satu tingkat dalam maqam keesaan. Dalam masalah sifat, takdir dan lainnya, Syekh Abdul Qadir tetap merujuk pada Al-Quran, sunnah dan pendapat para ulama. Syekh Abdul Qadir karenanya mengkritik keras orang-orang yang mengabaikan syariat demi menjalani laku spiritual. Syekh Abdul Qadir dikenal sebagai seorang alim yang sufi. Beliau juga adalah seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia, tarekat Qadariyah. Karena itu wajar kalau nama beliau banyak disanjung oleh banyak kaum muslimin sebagai bentuk kecintaan mereka kepada beliau.
Bagaimana yang penting dalam ketika hal ini adalah mereka Abdul tidak Qadir sampai Jailani mendebat mengkultuskannya. Sebagai tokoh sufi Dari dan sini kekasih salah, Allah, kata Syekh Imam Abdul Ibnu Qadir Taimiyah, benar-benar aku memasrahkan sangat diri dan mengagumi kehidupannya Syekh kepada Abdul Qadir Allah. Jailani, Meski begitu, sebagaimana beliau juga disebutkan Imam Abdul berikhtiar Qayyim dalam untuk kitabnya menunjukkan dirinya Madariju, sebagai manusia. Madarijus Misalnya, Salikin, beliau fi juga belajar iyyaka keras na'budu wa untuk iyyak mencerap ilmu. nasta'in. Karena rasa tawakalnya yang Masyurah besar muslimin kepada yang dimuliakan Allah itu, maka Subhanahu wa beliau ta'ala. tidak Syekh mempunyai Abdul rasa Qadir takut Jailani, atau susah walaupun dalam dia menghadapi beragam badai kehidupan. sudah menjadi ulama Seorang yang besar, benar-benar tawakal kepada Allah, tapi dia kata Syekh dikenal Abdul Qadir, keberaniannya, lau mempunyai 3 makalai, tanda. gak peduli orang dia. Ia tidak takut Dia tidak ataupun takut kecuali mengharapkan kepada sesuatu Allah. kepada yang selain Allah. Syekh Abdul Qadir Kedua, Jailani hatinya tidak tetap takut tenang siapapun, dan bening, sampai kepada baik penguasa di dia saat tidak dirinya takut. membutuhkan sesuatu ataupun di saat kebutuhannya dia itu suatu telah ketika, terpenuhi. Ketiga, jadi suatu ketika hatinya salah tidak satu pernah Khalifah Abbasiyah terganggu itu meski berada dalam situasi yang bernadar, paling nadarnya seperti mengerikan ini. sekalipun. Dikisahkan bahwa Saya akan suatu ketika beribadah beliau kepada sedang Allah di mengisi waktu pengajian di di mana sebuah manusia majelis tidak ada dan yang beribadah. tiba-tiba saja jatuh seekor ular Gimana berbisa caranya? yang sangat besar di atas Saya tidak tubuhnya, akan- saya sehingga akan membuat para beribadah di hadirin waktu menjadi di mana panik. tidak ada Ular itu satupun membelit Syekh Abdul manusia yang Qadir, beribadah. lalu masuk ke lengan bajunya Kira-kira dan kapan? keluar lewat lengan Mana baju bisa? yang lainnya. Ya kan? Sedangkan beliau Satu tetap dunia tenang ini dan manusia tak pasti gentar ada yang beribadah, sedikit kan pun. begitu? Bahkan beliau tak Nggak di menghentikan sini, di ceramahnya. sana, nggak di sana, di Ini sana, kan membuktikan gitu. bahwa Syekh Abdul Kapan Qadir waktunya, Jailani coba? Mana kita benar-benar tahu? seorang yang tawakal dan Sampai bernadar memiliki seperti itu, saya karamat. akan beribadah di waktu Ibnu Rajab manusia juga tidak ada yang berkata, beribadah. Syekh Abdul Qadir Mustahil. Al-Jailani memiliki pendapat yang bagus dalam masalah Karena tauhid, setiap detik, setiap sifat-sifat menit Allah, itu pasti ada takbir, orang dan beribadah. ilmu-ilmu Di ma'rifat mana-mana. yang sesuai Entah dengan di sini sunnah. tidak ada, di Beliau sana ada, di sana memiliki tidak ada, kitab di sana lagi ada. Al-Ghunyah Di Indonesia tidak ada, di Mekah ada, di Barikil Mekah tidak ada, di Yaman ada, kan kitab yang begitu. terkenal. Beliau Sulit juga kita mempunyai ini kitab kemudian Futuhul Ghaib. menentukan Murid-muridnya waktu di mana mengumpulkan manusia tidak beribadah, dia perkara-perkara yang beribadah. banyak Akhirnya berkaitan para dengan ulama di nasihat zaman dari itu majelis-majelis beliau dalam memberikan masalah-masalah fatwa sifat, bahwa takdir khalifah dan harus lainnya. berkafarah. Ia berpegang Nah, pada mustahil sunnah. beribadah di Dimensi waktu di mana rohani manusia atau tidak beribadah. spiritual oleh Syekh Khalifah Abdul harus Qadir berkafarah, diharuskan untuk kafaratul yamin. mewarnai kehidupan Puasa sehari-hari 3 umat hari Islam. berturut-turut atau Hal ini misalnya memberi dalam makan penyambutan 10 bulan fakir miskin. Ramadan atau bulan puasa. Tiba-tiba Seperti Syekh dijelaskan Abdul Qadir bahwa Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, dalam kitab Al-Ghunyah tidak. menganjurkan terhadap rohani yang harus Kamu disiapkan harus dalam menyambut tetap bulan beribadah Ramadan. di Pertama, di Syekh Abdul mana Qadir manusia Jailani tidak ada menganjurkan agar tidak ada umat satupun Islam yang menyambut beribadah bulan dengan ibadah yang Ramadan sama dengan dengan kamu. mencucikan diri dari kesalahan-kesalahan Kata di Syekh, masa lalu, kata Khalifah melakukan bingung. introspeksi, Kenapa Syekh Abdul Qadir evaluasi, Jailani dan memfatwakan memohon seperti ini? ampun kepada Yang lain Allah. mengatakan bayar kafarah, dia pula Merupakan kau harus sebuah tetap tahapan rohani melaksanakan. yang paling penting untuk menyambut Kata bulan suci Khalifah, Ramadan lalu ibadah dengan apa keadaan itu? jiwa dan hati yang suci. Kalau saya Puasa sholat pada hari bulan ini, Ramadan sesungguhnya di bukan sana sudah sebatas ada orang sholat. melaksanakan rukun Islam yang keempat. Kalau saya puasa Sebab hari di ini, dalamnya di sana terdapat sudah ada orang upaya berpuasa. dan metode Kalau saya untuk mengengkang umpamanya dan menahan hawa sedekah hari nafsu. ini, di sana ada Dengan orang sedekah, persiapan ibadah yang rohani mana? dan Yang tidak kebersihan bisa jiwa itu, kemudian sama masyarakat waktunya muslim dengan orang diharapkan lain. bisa menjalankan Katanya, ibadah puasa apa dengan namanya? hati yang bersih, Syekh Abdul pikiran Qadir yang Jailani, jernih kau dan harus berangkat hati ke yang Makkah. tenang serta Kau umrah. perilaku yang baik. Dengan kesucian Setelah kau hati umrah, dan kejernihan jiwa yang kamu harus dicapainya itulah, maka menyempatkan Syekh Abdul Qadir Jailani dianugerahi untuk oleh tawaf. Allah dengan Di banyak saat karamah dan manusia tidak ada yang keistimewaan. tawaf di situ. Di dalam kitab Bahjatul Asrar Akhirnya misalnya dia pun diriwayatkan betul-betul bahwa umrah. pada suatu saat Syekh Abdul Kemudian Qadir dia terbang mendapatkan melayang-layang waktu di di mana atas tidak ada ribuan satupun manusia orang pada yang jamaah tawaf. majelis pengajian disitulah yang dia beliau tawaf. pimpin. Beliau berkata, tiada terbit Kalau kemarin matahari pas ya, melainkan Ka'bah lagi kosong mengucapkan corona salam ya. padaku Nggak ada dan orang tawaf, menginformasikan segala kejadian Tapi atau yang jelas peristiwa bahwa yang dari akan terjadi peristiwa pada ini tahun itu. terkenallah Pada setiap nama datang Syekh Abdul bulan Qadir senantiasa memberi salam Dari padaku kasus ini, dan menceritakan terkenal peristiwa nama Syekh apapun Abdul yang Qadir akan terjadi pada bulan itu. Al-Jailani Demikian setiap rahimahullahu datang ta'ala. minggu dan hari. Minggu dan hari itu Masyurah memberi salam muslimin padaku dan memberitahukan yang peristiwa dimuliakan yang Allah akan terjadi Subhanahu wa pada ta'ala. minggu dan hari itu. Demi zat Syekh kemuliaan Abdul Tuhan, Qadir Jailani, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan banyak dan perkataan kebahagiaan semuanya mas itu beliau yang diajukan kita bisa kepadaku. petik Pandangan dari mataku ada di Lauh untayan-untayan Mahfuz kata-kata dan mutiara aku beliau. tenggelam dalam lautan ilmunya Di Allah antaranya beliau dan dalam mengatakan, lautan tir ilal haqqi syahadahnya. bijana Akulah hayy yang menjadi alkitab wa hujjah sunnah. Allah bagimu. Terbanglah kau, Akulah yang menjadi kejar pengganti kebenaran dan penerus dengan Rasulullah. dua sayap Akulah Al-Quran yang dan menjadi pewarisnya di bumi. Kemudian Manusia juga beliau ada mengatakan, gurunya, akhrijud malaikat ada dunya gurunya, min demikian qulubikum pula jin ada ila gurunya, aydikum dan aku fa adalah innaha la guru tadurrukum. semuanya. Namun karamah-karamah Keluarkan seperti dunia ini dari sesungguhnya hati-hati tidak perlu kalian, ditekankan oleh letakkan Syekh di Abdul Qadir tangan-tangan sendiri. kalian. Lama Karena dalam kalau tasawuf, itu yang kalian sebab lakukan, dalam maka dunia dunia tidak tasawuf yang membahayakan lebih diri kalian. diutamakan oleh Syekh Itulah Abdul zuhud Qadir dan
adalah seorang bisa mempunyai jiwa dan hati yang bersih sehingga mampu menerima cahaya atau pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berbuat baik dengan sesama hamba di muka bumi. Dengan jiwa dan hati yang bersih inilah seorang muslim bisa melakukan hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, dengan hubungan sesama manusia, yaitu hablum minannas,
dengan baik terpikirkan dan dengan benar. hilangnya harta. Dan selanjutnya kita akan Kemudian masuk beliau dalam mengatakan, bab la masih tadlimu dalam ahad Syekh Abdul Qadir walau Al-Jailani, bisu'i yaitu wali yang sangat dhannikum populer di fa inna Indonesia. rabbakum la yujawizu Di antara para wali dzalimin. yang namanya Jangan sangat kalian populer di menzalimi Indonesia, siapapun, bahkan sering walaupun digunakan untuk dengan tawasul suudzon. adalah Syekh Abdul Qadir. Karena Hal Rabb ini kalian terutama tidak di kalangan mungkin masyarakat santri dan kaum melewatkan Nahdiyin. kezaliman orang Dalam yang setiap tawasul tak pernah lepas dari Orang zalim nama itu Syekh terbatas. Abdul Qadir. Bahkan Ya. di antara Tidak manakib mungkin yang kalau terkenal dia di menzalimi Indonesia kemudian adalah manakib betul-betul Syekh Abdul kita ini Qadir. mendapatkan Dalam kecelakaan manakib ini sesuai dituturkan kehendaknya, kisah-kisah tidak. mengenai Karena kebajikan, kezaliman yang dia keselamatan, lakukan pun dan sudah dicatat amaliyah di Lauhil terpuji Mahfuz. Syekh Abdul Qadir. Bukan Bahkan dalam hanya khutbahnya namanya beliau yang mengatakan, terkenal, "Ayyuhan tarekat Syekh Abdul nas, wahai Qadir manusia, yang dikenal dengan tarekat Ya Qadariyah ibna Adam, juga wahai salah anak satu Adam, tarekat isma populer di syi'ta fid Indonesia. dunya fa innal Seperti mauta dijelaskan sayati. bahwa tarekat Hiduplah Qadariyah kamu di merupakan dunia tarekat sesukamu, yang didirikan karena oleh kematian Syekh akan Muhyiddin mendatangi kamu. Abu Wa Muhammad ahbib Abdul dunya Qadir Jailani. mastata'. Awalnya tarekat Qadariyah ini lebih banyak berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Lalu dalam perkembangannya, tarekat ini menyebar ke berbagai dunia seperti Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia dengan pengikut yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarahnya, perkembangan tarekat ini telah terjadi pada abad 13 Masehi. Namun tarekat ini baru dikenal di seluruh dunia pada abad ke-15 Masehi. Bahkan di Makkah, tarekat Qadariyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah ataupun 1669 kalau dia Masehi. berceramah, memang dia Syekh seorang orator. Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Orang itu Al-Jailani mudah merupakan menangis apabila urutan mendengar ke-17 kata-kata Syekh dari Abdul rantai Qadir mata Jailani. emas mursyid Makanya tarekat. kalau dia membuka Sanad majelis atau ilmu, mata rantai majelis tarekat taklim Qadariyah itu yang ini berasal datang dari ngaji Rasulullah setiap Muhammad kali sallallahu menyampaikan alaihi wasallam. kajian Lalu turun dan berlanjut melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sab'ina Sayyidina alfa Imam Abu Abdullah talabatul Al-Husain, ilmi. Sayyidina Imam Az-Zainal 70.000 Abidin, para Sayyidina talabatul Muhammad ilmi Bakir, itu Sayyidina numpuk di Muhammad masjidnya. Ja'far As-Siddiq, Bayangkan, Syekh sekali Imam Musa kajian. Al-Khazin, Syekh Al-Imam Abdul Hasan Kalau di Ali bin musim Musa corona ya nggak ada Ar-Ridha, yang ngaji. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, Syekh Walaupun Abdul tidak di Hasan musim Sarri corona, siapa As-Saqati, kecuali tabligh Syekh akbar lah Al-Imam ya. Abdul Qasim Bukan kajian Al-Junaid rutin. Al-Baghdadi, Syekh Abu Kalau Bakar kajian rutin Asy-Syibili, berapa orang Syekh aja Abu kan ini? Fadil Ini Abdul setiap Wahid ngaji, At-Tamimi, 70.000 Syekh Abdul numpuk di Faraj situ, coba yang- As-Tartusi, Syekh Para Abdul ulama luar Hasan biasa. Ali Al-Hakkari, Ya, Syekh makanya Abu kemudian Sa'id terlahir Mubarak para ulama dari Al-Makhzumi, Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Abu Qadir Muhammad Jailani. Abdul Qadir Dan banyak para Al-Jailani. ulama Tarekat sezaman Qadariyah dia mempunyai ciri khas mengambil yaitu akhlaknya, luwes mengambil alias petuahnya, moderat. dan dia Dengan pun sikap ini, melahirkan maka ulama-ulama jika seorang dunia murid setelah. sudah mencapai derajat syekh atau Tetapi, mursyid, maka murid para tidak pengikut mempunyai suatu setelahnya sampai keharusan hari untuk ini terus banyak mengikuti yang tarekat puluh gurunya. ekstrim, melampaui Bahkan dia batas, juga mempunyai bahkan kebebasan memuji Syekh Abdul untuk Qadir Jailani mengkomodir melebihi praktik kapasitas tarekat dia yang lain ke dalam sebagai tarekatnya. manusia. Bahkan Hal ada yang ini sampai sebagaimana menuhankan, yang naudzubillah. diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir sendiri, Sampai menuhankan Syekh bahwa Abdul Qadir murid yang Jailani. sudah mencapai derajat Dia gurunya, manusia, dia ulama, menjadi sama dengan mandiri ulama-ulama yang sebagai lainnya. syekh, Karyanya dan Allah banyak. lah yang Terkadang menjadi orang-orang yang walinya untuk seterusnya. mengkultuskan Syekh Abdul Barangkali Qadir karena sifat Jailani, dia lulusnya itu, tidak maka paham di dalam siapa Abdul tarekat Qadir Qadariyah Jailani. sendiri ada Bagaimana puluhan tarekat karya-karyanya, sebagaimana yang sudah bagaimana dikenal dalam pengetahuan, Islam. Di bagaimana antara tarekat-tarekat yang pendapat masuk dia kategori Qadariyah seputar sholat, adalah seputar zakat, Banawa seputar yang puasa, berkembang muamalah. pada abad Kadang nggak paham. ke-19, Ghausiyah, Dia hanya terbawa Junaidiyah, cerita orang, terkadang Kamaliyah, cerita yang semuanya khurafat-khurafat yang berasal dari ditimbulkan India. yang tidak ada Di sanad Turki terdapat kepada tarekat beliau, Hindiyah, akhirnya mengkultuskan dan Fulusiyah. sampai Di menuhankan, Yaman ada naudzubillah. tarekat Ingat Ahdaliyah, bahwa Asadiyah, manusia Musyariyah. tetaplah manusia. Sedangkan di Kita Afrika di hargai dia antaranya seorang terdapat ulama besar, tarekat Ammariyah, ulama tarekat hadis, ulama tafsir, Bakta'iyah. ulama fikih. Di Sama Indonesia, dengan masuknya ulama-ulama tarekat yang lain. Qadariyah ini secara khusus Ya. dibawa Dan oleh kita Syekh Ahmad mendoakan Khatib rahimahullah, As-Sambasi. semoga Allah Sedangkan Syekh merahmati Khatib, tarekat Syekh Abdul Qadariyah Qadir digabungkan Al-Jailani. dengan tarekat Apalagi Naqsabandiyah, nasab beliau sehingga menjadi memang tarekat dua-duanya Qadariyah wa keturunan Naqsabandiyah. Hasan dan Husain Lalu dari garis jalur sanadnya bapaknya yang Hasan salah satunya melalui dan Syekh dari jalur Abdul ibunya Karim adalah Tanara Husain. Al-Bandani Dan berkembang kita pesat tidak di menafikan seluruh banyaknya Indonesia. karamah Syekh dari Syekh Ahmad Abdul Khatib Qadir mempunyai Jailani. banyak wakil. Dan Di sekali lagi antaranya bahwa adalah Syekh beliau Abdul sangat Karim terpengaruh dari dengan Banten, pemahaman Al-Imam Syekh Ahmad Abu Tolha Hamid dari Cirebon, Al-Ghazali ini dan Syekh kisahnya Ahmad juga sangat Hasbullah menarik. dari Insyaallah nanti Madura, kita akan kisahkan Muhammad beliau, Ismail bin dan beliau adalah Abdul salah Rahim satu guru dari juga Bali, dari Syekh Syekh Yasin Abdul dari Qadir Kedah Al-Jailani Malaysia, Syekh Hadi rahimahullah Ahmad taala dari subhanahu Lampung, wa dan ta'ala. Syekh Muhammad Asyhadu an la Ma'ruf ilaha illa anta ibnu astaghfiruka wa Abdullah atubu ilaik. Allah Al-Khatib taala, dari assalamualaikum Palembang. warahmatullahi Mereka kemudian wabarakatuh. menyebarkan ajaran tarekat ini di daerah masing-masing. Penyebaran ajaran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di daerah Sambas, Kalimantan Barat asal Syekh Ahmad Khatib dalam sejarahnya dilakukan oleh dua orang wakilnya, yaitu Syekh Nuruddin dari Filipina dan Syekh Muhammad Sa'ad